Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah Gen Kids GMI Genesaret. Sebelum ibadah dimulai, yuk kita perhatikan beberapa poin berikut. Yang pertama, pastikan adik-adik sudah siap mengikuti ibadah ini dengan mandi terlebih dahulu serta sarapan terlebih dahulu. Dan jangan lupa berpakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, siapkan Alkitab masing-masing dan juga buku catatan jika diperlukan. Dan pastikan adik-adik mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Shalom adik-adik Gen Kids, apa kabarnya hari ini? Setina percaya adik-adik Gen Kids pasti dengan sehat, penuh semangat dan sukacita untuk mengikuti ibadah hari ini. Nah adik-adik, sebelum memulai ibadah sekolah minggu, Setina mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari lipat tangannya dan tutup matanya, biar Setina yang pimpin doanya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menjaga tidur kami sepanjang malam tadi. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus yang memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya nyanyian yang kami nyanyikan itu boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Berkati firman Tuhan yang akan kami dengar nanti, boleh kami mengerti, boleh kami simpan di dalam hati, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah sekolah minggu kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, Setina mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi. Yang pertama kita akan bernyanyi, Bapakku datang padamu. Dengan hati yang sungguh-sungguh kita mau beribadah, kita siapkan hati kita, pikiran kita, mau bernyanyi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih setiamu yang indah sepanjang hari. Sekali lagi katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih setiamu yang indah sepanjang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi adik-adik dengan sikap yang sungguh-sungguh. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih setiamu yang indah sepanjang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur
kebaikanmu. Ya, adik-adik sudah mengucap syukur atas pagi yang sudah Tuhan Yesus berikan. Kalau biasanya bangun tidur, Lasetina berdoa dulu mengucap syukur kepada Tuhan karena sudah diberikan kehidupan, nafas, dan juga kesehatan. Nah, adik-adik, untuk lagu Lasetina mau mengajak adik-adik untuk lagu kedua, yaitu Pekerja Kristus. Tahu ya lagunya adik-adik? Ayo dengan penuh dengan semangat dan sukacita kita mau bernyanyi untuk Tuhan kita. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja, memanggilku menuailah dan-Nya akan hanya semata. La la la, aku dipakai oleh-Nya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sekali lagi adik-adik, angkat pujian ini dengan penuh semangat dan sukacita. Lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja, memanggilku menuailah dan-Nya hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai oleh-Nya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Ya adik-adik, Lasetina serahkan kepada Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Lause Chandra pada hari ini. Lause yang akan bercerita di ibadah secara YouTube ini ya. Nah adik-adik, hari ini Lause akan mengangkat temanya itu memperhatikan yang lemah adik-adik ya. Tapi sebelum itu, Lause ajak adik-adik semuanya kita berdoa. Oke adik-adik, mari kita doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah pimpin kami semua, dan kami mau belajar firman-Mu pada hari ini. Kau pimpin Lause yang bercerita dan kami yang mau mendengarkan. Bukan hanya kami mendengarkan, tapi kami juga melakukan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memimpin, membimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik ya, tadi kan Lause dari awal udah bilang kita mau temanya itu tentang memperhatikan yang lemah. Nah adik-adik coba dibuka Alkitabnya ya. Kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7 ya adik-adik ya. Nah adik-adik bisa baca di rumah ya, baca dengan Alkitabnya masing-masing. Nah Lause akan memulai cerita. Sebelum Lause cerita, Lause mau nanya nih. Nah waktu ingat gak adik-adik waktu lagi misalnya waktu sebelum pandemi corona ini ya, adik-adik kan pasti
tiap minggu ke gereja ya. Nah, adik-adik lihat nggak tuh loso-loso kita nih? Banyak atau sedikit atau cuman satu? Ya, contoh nih, misalnya dilihat di tampilan layar ini nih. Tuh, ramai anak-anaknya ya. Satu gereja ya, tapi anak sekolah minggu ada 70 anak. Dilayani oleh satu lose ya. Nah, menurut adik-adik gimana? Ya, bisa nggak satu orang lose memperhatikan semua murid? Wah, adik-adiknya tuh ada 70 orang, bisa nggak menurut adik-adik? Nggak bisa ya adik-adik, makanya ya lose itu ya ada banyak ya. Jadi tiap kelas ada losenya sendiri-sendiri ya. Mungkin satu kelas bisa 5 orang atau 8 sampai 10 orang gitu ya adik-adik ya. Ya, jadi kita setiap kalau banyak anak-anak nih ya, kita butuh bantuan ya. Jadi kita harus bersama-sama melayani gitu adik-adik ya. Jadi nggak mungkin dan nggak bisa kalau satu lose melayani 70 anak-anak. Wah, bisa-bisa losenya kecapean ya. Bisa-bisa losenya mabok, satu anak-anak yang ngomong belum selesai gini kan, susah juga. Jadi butuh bantuan orang lainnya adik-adik. Nah, adik-adik ngomongin soal butuh bantuan orang lain ya. Nah, di kisah para rasul 6 ini ya, kehidupan tentang jemaat mula-mula. Jemaat itu siapa? Adik-adik tahu kan? Jemaat itu ya kita ya, orang-orang yang datang ke gereja, yang beribadah, itu disebutnya jemaat kalau di gereja ya. Nah, kehidupan jemaat mula-mula itu adik-adik ya, ternyata itu ada begitu banyak hal-hal yang menarik ya. Contohnya coba di ayat ke 1 ini ya. Ternyata waktu itu adik-adik ya, ada orang ya, kumpulan orang-orang ini, janda-janda ini, ternyata ini mereka protes ya. Wah, mereka merasa kok kurang diperhatikan gitu sama rasul-rasul adik-adik ya. Waduh, kok bisa ya adik-adik ya kurang diperhatikan sama rasul-rasul ya. Nah, coba di ayat kedua itu ya, akhirnya apa? Karena ada yang nanya, terus ada yang bilang, ada yang bersungut-sungut ya kan, ada yang mengeluh, waduh gimana sih nih ya, kita nggak dilayani nih para janda nih. Ternyata pada waktu itu jemaatnya mula-mula itu sudah banyak adik-adik ya, mungkin sudah berapa ribu orang tuh ya. Nah, sedangkan rasul-rasul ada berapa ya, dan yang bantu-bantu ada berapa, kurang gitu kan. Nah, ternyata yang kurang itu, yang terlalai, yang mereka anggap lalai itu adalah apa tau nggak? Pelayanan ke orang yang lemah ini, yang janda-janda ini adik-adik ya. Nah, janda-janda ini siapa sih adik-adik? Janda-janda ini yang kehidupan ekonominya tuh sangat kasihan sekali dia. Jadi butuh dibantu ya, karena namanya juga seorang ibu janda ya. Ibu janda itu berarti sudah tidak punya suami. Suami itu kan pekerjaannya apa? Menghidupi, mencari nafkah untuk keluarganya ya, untuk ibunya atau untuk istrinya. Nah, tapi mungkin suaminya ini sudah meninggal, jadi dia statusnya janda, ibu janda ya. Nah, terus siapa yang hidupin dia ya? Jadi dia sangat mengharapkan bantuan adik-adik. Nah, ternyata bantuannya itu ya di jemaat mula-mula itu tidak seimbang ya. Jadi ada yang nggak dikasih, ada yang belum gitu. Ternyata akhirnya sampailah ke telinga para rasul-rasul adik-adik ya. Nah, terus rasul-rasul itu ngapain? Dia itu ada memanggil semua murid berkumpul ya. Ya, terus dia kasih tahu ya. Nah, hari ini kita harus membagi tugas. Wah, adik-adik ya. Karena kami para rasul ini merasa tidak puas karena ada omongan atau suara-suara ya dari jemaat kita ya, dari ibu janda-janda ini ya, mengeluh karena mereka kurang diperhatikan. Nah, kami juga merasa tidak puas ya. Ada yang mengeluh ya, ada yang sungut-sungut, ada yang sampai ngambek kali ada ya mungkin ya gitu kan. Karena persoalannya apa? Karena ada yang tidak terlayani secara bantuan ekonomi mungkin ya pada saat itu ya. Karena para janda itu yang dibutuhkan adalah bukan hanya perhatian secara kasih sayang, tapi juga bantuan yang lainnya, mungkin makanan atau segala macamnya ya, seperti itu adik-adik ya. Nah, adik-adik, terus akhirnya gimana? Para rasul berdoa ya, minta hikmat sama Tuhan. Akhirnya mereka mencari orang-orang ya untuk membantu para rasul ini
ya. Karena para rasul ini tugasnya itu banyak ya. Dia harus melayani, memberitakan firman Tuhan juga ya. Terus harus pimpin doa juga ya. Makanya untuk kebutuhan jemaat ya, kayak khususnya para janda ini jadi terbengkalai gitu. Akhirnya para rasul ini ya, ayat 3 nih adik-adik baca. Ya, akhirnya mereka memilih berapa orang adik-adik? Para rasul 7 orang. Tugasnya apa? Untuk memperhatikan yang lemah. 7 orang yang dipanggil ya. Yang dipilih ya. Nah, terus yang lemah ini siapa? Nah, termasuk ibu janda ini ya, janda-janda ini yang lemah secara ekonomi ya, lemah secara, mungkin kalau ibu janda ini kan tidak ada yang melindungi dia lagi ya. Ya misalnya ada kejahatan atau apa, tidak ada yang bisa bela dia. Nah, itulah tugas salah satu dari ke-7 orang ini yang dipilih ya. Nah, akhirnya 7 orang ini dipilih ya. Syaratnya itu ya, dia harus baik hati, penuh roh hikmat, ya harus tentunya itu hidupan doanya, rajin beribadah juga, itu paling penting ya. Nah, akhirnya para rasul berdoa ya, bisa jadi para rasul ini bisa fokus pada pelayanan yang lainnya ya. Para rasul tadi rasul bilang apa? Dia melayani, memberitakan firman Tuhan dan berdoa. Terus tugas yang memperhatikan yang lemah ini siapa? Tugas 7 orang ini. Nah, adik-adik ya, setelah itu benar adik-adik ya, jemaat akhirnya telayani dengan baik ya, akhirnya diperhatikan dengan baik, nggak ada lagi tuh yang mengeluh kesah ya, karena tugas 7 orang ini sudah dilakukan dengan baik ya. Terus para rasul juga melakukan pelayanan firman Tuhan, menjalankan firman Tuhan, dan juga berdoa, mimpin doa, semua berjalan lancar ya. Nah, di satu sisi para rasul melayani dengan baik, menjalankan firman Tuhan. Satu sisi lagi 7 orang ini membantu para rasul melayani yang lemah, memperhatikan yang lemah dengan baik. Akhirnya seimbang ya adik-adik. Nah adik-adik ya, di Kisah Para Rasul 6 ini ayat 1-7 ini ya, ternyata kehidupan jemaat mula-mula itu juga ada orang-orang yang lemah ya adik-adik ya. Ya, orang yang percaya Tuhan itu nggak semuanya itu orang yang kaya raya, ya orang yang kehidupannya hebat, orang kehidupannya terkenal, enggak juga ya. Seperti kita semua adik-adik saat ini ya, mungkin di adik-adik semua pernah mengalami kesepian, ya kesusahan atau segala macamnya. Itu nggak apa-apa adik-adik ya, kalian nggak usah takut, karena kita di dalam komunitas ini, dalam sekolah minggu ini, Gen Kids ini ada lose yang siap bantu adik-adik. Ada teman-teman kalian juga, seperti kehidupan jemaat mula-mula tadi ya. Nah, terus apa sih yang bisa adik-adik pelajari ya? Terus apa yang bisa belajar dari firman Tuhan hari ini, Kisah Para Rasul 6 ini ayat 1-7? Yang pertama ya, jadi kan waktu itu kehidupan jemaat semakin bertambah ya, karena firman Tuhan disampaikan, banyak orang yang percaya ya. Akhirnya jemaatnya makin bertambah banyak ya. Nah, ternyata ditambahnya banyak jemaat itu dibutuhkan orang-orang yang mau melayani adik-adik. Ya harus dong. Coba kalau tadi para rasul udah misalnya udah keteteran dia ya, waduh gimana nih ya, kurang orang. Terus dia panggil 7 orang, 7 orang itu bilang, saya nggak mau rasul. Males saya melayani orang, saya juga mau dilayani kok. Saya nggak mau. Wah gimana adik-adik? Ya enggak seperti itu ya. Nanti adik-adik udah besar nih ya, udah remaja ya, atau mungkin sudah dewasa nanti, kalau misalnya nanti di gereja ya ada pendeta ya ngajakin adik-adik mau pelayanan, harus siap, harus mau ya. Seperti itu. Masa mau cuan taunya atau boksunya atau pendetanya itu melayani sendiri, melayani 100 jemaat, nggak mau kan adik-adik ya. Kita harus ikut terlibat pelayanan adik-adik. Dari sekarang adik-adik juga bisa belajar ikut pelayanannya. Misalnya mau disuruh loso doa juga, itu doa pelayanan juga loh adik-adik ya, yang gampang-gampang dulu gitu ya. Terus yang kedua ya, kita belajar apa adik-adik ya? Kita belajar bahwa kita harus memperhatikan jemaat atau teman-teman kita yang lemah ya. Di sini kan di Kisah Para Rasul apa? Jemaat yang lemah dapat diperhatikan dan telayani dengan baik ya, bisa dilayani dengan firman-Nya oleh para rasul, doa dan kebutuhannya oleh 7 orang yang tadi dipilih ya. Nah, itu yang kita pelajari hari ini ya. Jadi yang pertama, semakin bertambahnya jemaat, semakin bertambahnya anggota, maka dibutuhkan orang yang rela melayani, yang mau melayani. Yang kedua, jemaat yang lemah dapat diperhatikan dan telayani dengan firman, doa dan kebutuhannya ya, dengan baik, seperti itu adik-adik. Nah, terus yang bisa yang ingin Tuhan Yesus adik-adik lakukan apa?
Wah, Tuhan Yesus pengen tuh setelah adik-adik dengar firman ini, ya setelah adik-adik baca firman ini ya, terus adik-adik dengerin Loso cerita, Tuhan Yesus juga pengen adik-adik lakukan loh. Apa sih yang bisa adik-adik lakukan? Nah, ada dua nih. Mulai sekarang yang pertama, adik-adik rajin terus berdoa. Tetap setia. Yang udah berdoa, tetap setia berdoa. Berdoa apa? Mempersiapkan diri ya. Mungkin juga berdoa untuk teman-teman, berdoa untuk Lose, berdoa untuk siapa aja keluarga, teman-teman yang lain ya. Itu sudah termasuk pelayanan juga adik-adik ya. Dan juga persiapkan hati untuk melayani. Ya, misalnya tiba-tiba adik-adik disuruh Lose pimpin doa, oh harus ya. Misalnya adik-adik misalnya disuruh Lose, boleh nggak ceritain lagi nih yang tadi Lose cerita, wow itu juga pelayanan loh ya. Nah yang penting kalian harus berdoa dulu, mulai dengan doa ya, karena segala sesuatu mulai dengan doa semuanya dilancarkan. Karena berdoa itu apa? Kita minta pimpinan Tuhan, kita nggak bisa sendiri. Kita biarpun kita pintar ya, tapi kalau Tuhan nggak berkenan gimana? Nah seperti itu adik-adik. Terus yang kedua, yang ingin Tuhan Yesus ingin adik-adik lakukan apa? Yaitu mulai sekarang lebih lagi memperhatikan ya yang lemah, ya misalnya teman kamu ya, atau tetangga yang misalnya teman kamu lagi kesepian, lagi sendiri, sedih gitu kan ya. Nah kamu coba, kan sekarang nggak boleh ke rumah teman nih kan lagi pandemi corona ya. Mungkin WA, atau misalnya kamu lagi tiba-tiba lagi lihat status di WA-nya, loh status WA teman kamu ya, misalnya aku bisa ditulis di situ gambar dia lagi sendiri, itu bilang aku lagi kesepian nih, sedih nih, aku ditinggalin sama misalnya aku ditinggalin sama papa nih, sama mama nih, mereka lagi keluar sebentar beli barang, aku kan nggak boleh ikut, lagi pandemi corona juga sendirian di rumah, aku takut lagi nih seharian, misalnya gitu ya. Kalian udah baca statusnya itu ya, kalian langsung WA aja, langsung kenapa kamu gitu, atau video call aja kan. Oh seneng tuh temennya kalau tiba-tiba ada yang video call gitu kan, video kan langsung ketemu muka gitu kan. Nah seperti itu yang bisa kalian adik-adik lakukan ya, memperhatikan dengan hal yang sederhana itu adik-adik. Atau misalnya membantu, misalnya papa atau mama lagi sakit ya, kan nggak mungkin, pasti ada namanya namanya manusia pasti ada sakit ya. Mungkin suatu saat papa mama atau lagi sakit dia butuhkan, misalnya Budi tolongin dong, papi lagi sakit gitu kan, bisa tolong ambilin minum nggak? Oh bisa gitu kan, papi lagi sakit, ceritanya lagi sakit perut misalnya, dia kan nggak bisa jalan ya, nanti kalau disuruh ngambil minuman, nah ambil aja. Itu termasuk memperhatikan juga yang bisa kalian lakukan, yang hal yang sederhana itu ya, seperti itu adik. Dan atau juga misalnya teman kalian ini ya, misalnya lagi kekurangan ya, misalnya nanti kalau udah sekolah tatap muka nih ya, tiba-tiba teman kalian tuh mukanya tunduk gitu, pasti istirahat gitu. Terus kamu nanya aja, kenapa kamu? Ya aku mau beli roti tapi aku kurang duit nih, kurang 3.000 misalnya. Nah di situ kalian bisa mempraktekkan apa itu memperhatikan. Ya sudah, kamu ada duit lebih, misalnya ada 8.000, ya sudah kamu traktir dia, teman kamu, atau beli makanan bagi dua, seperti itu. Nah itu contoh sederhananya ya adik-adik ya, memperhatikan yang lemah adik-adik. Oke adik-adik, nah hari ini ayat hafalannya itu dari Filipi 2 ayat 4. Filipi 2 ayat 4 ya, bunyinya, dan janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, firman Tuhan aja bilang gitu. Jangan perhatikan kepentingan sendiri, itu namanya egois. Kita kan anak-anak Tuhan harus memperhatikan sesama, karena firman Tuhan bilang apa? Hukum terutama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dan juga kasihilah sesamamu manusia. Artinya apa? Kita harus perhatikan juga orang lain adik-adik ya, seperti itu. Nah rangkuman firman Tuhannya itu nanti bisa Lose share ke kalian ya, nanti kalian bisa pelajari lagi di rumah gitu ya adik-adik. Oke, nah adik-adik oh ya, nanti ada proyek doa buat adik-adik di rumah ya. Nah, proyek doa itu apa? Ya, jadi kalian setiap hari itu harus berdoa untuk siapa? Ditulisnya di kertas gitu. Misalnya, hari Senin aku berdoa untuk papa mama dulu. Hari Selasa aku berdoa untuk Koko atau Cece atau adik. Hari Rabu aku berdoa untuk teman dekat aku. Misalnya hari Kamis aku berdoa untuk pembantu atau mbak di rumah, kan boleh gitu kan. Yang penting kalian berdoa, ditulis gitu di kertas atau di buku yang
buku aktivitas kalian ya, seperti itu. Terus nanti kalian foto kirim ke Lause masing-masing adik-adik ya. Oke adik-adik, sekian Lause bercerita firman Tuhan pada hari ini. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan, mempersiapkan hati kami untuk melayani yang lemah Tuhan. Kau boleh pakai kami yang kecil ini untuk boleh melayani Engkau Tuhan, dengan memperhatikan teman-teman kami yang mungkin sedang sedih. Tuhan boleh tolong kami Tuhan, dan juga mungkin keluarga kami yang lainnya sedang membutuhkan bantuan. Kami siap membantu Tuhan. Terima kasih, tebus kami dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Sampai jumpa Gen Kids, jangan lupa berdoa. Nah, adik-adik Gen Kids, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, boleh Roh Kudus yang memimpin agar kita mengerti isi firman Tuhan tersebut dan kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, kini tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Siapkan persembahannya dan kantong persembahannya. Sambil mengiringi persembahan, kita mau angkat satu pujian, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Sekali lagi adik-adik katakan mengasihi lebih sungguh. Mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh.
mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Ya adik-adik, kotak amplop persembahannya boleh dimasukkan ke kotak persembahannya. Sudah itu kita mau berdoa. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, Bella Setina yang pimpin doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bernyanyi untuk Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan di sekolah minggu GMI Genesaret. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaan papa mama kami, berkati kesehatannya juga. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Hai adik-adik, Elsa punya beberapa pengumuman penting nih. Yuk disimak baik-baik. Yang pertama, Elsa kembali mengajak adik-adik untuk tetap setia hadir bersama dalam ibadah online setiap minggunya melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu jam 7.45 pagi. Link ibadah akan di-share oleh Lausa kelas masing-masing. Lalu berikutnya, bagi adik-adik yang mau menghafal ayat hafalan minggu ini, bisa merekam video ayat hafalannya dan dikirimkan ke WhatsApp Lausa kelas masing-masing. Lausa tunggu ya. Dan bagi adik-adik yang mau bersaksi dan memuji Tuhan, bisa juga mengirimkan videonya ke WhatsApp Lausa kelas masing-masing. Pagi Gen Kids, ya kita bersyukur karena setiap hari Minggu kita bisa datang pada Tuhan melalui ibadah Gen Kids setiap hari Minggu. Dan kita mensyukuri hal itu. Nah, kita sudah belajar firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa, sudah memberikan persembahan. Sekarang tiba saatnya kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita pada saat ini. Mari siapkan hati kita untuk berdoa. Lipat tangan dan ikut Lose Alfian berdoa dalam hati ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami hidup di dunia ini tidak sendiri. Selain ada papa mama, ada cici, ada koko, ada dede, juga ada orang-orang lain di sekitar kami. Namun dalam hidup ini kami juga, di sekitar kami ada orang-orang yang lemah, yang butuh pertolongan dari setiap kami dan terlebih pertolongan dari Tuhan. Kami berdoa biar kami yang masih kecil ini dilatih oleh Tuhan Yesus untuk berdoa orang-orang yang lemah, yang membutuhkan bantuan supaya mereka juga hidup dalam kecukupan. Berkati juga papa mama kami yang di rumah, mereka menjadi prioritas kami juga untuk kami perhatian. Kami perhatikan termasuk cici, koko, dede, dan lain sebagainya. Mereka juga membutuhkan perhatian satu dan yang lainnya. Karena itu siapkan hati kami Tuhan, supaya mulai saat ini kami belajar untuk mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan dan juga untuk berdoa bagi orang lain. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Semua datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan berkati Lose dan papa mama yang sudah menolong kami, membantu kami untuk datang pada Tuhan Yesus. Dan kami menutup akan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam nama Yesus. Tuhan kami yang setia dan tak pernah meninggalkan kami.
anak-anak sekolah minggu Gen Kids. Mari bersama-sama katakan haleluya, amin. Halo, nama saya Felicia Verena, saya kelas Daud. Saya ingin kesaksian berjudul lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab yang kau layak dipuja. Kami mau bersorak, ditinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Hei, soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab yang kau layak dipuja. Kami mau bersorak, ditinggikan namamu. Haleluya. Kami mau bersorak, ditinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Hei, soraklah, haleluya. Haleluya. Terima kasih.